Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru tahap yang ketiga. Apakah tetap dilaksanakan? Nah, di sini teman-teman guru honorer jangan bingung dulu, karena di sini kami akan memberikan info yang terbaik buat teman-teman sekalian. Jadi sebelumnya itu marilah kita bersama-sama teman-temannya mendoakan agar Ibu Nunuk Suryani lekas sembuh. Beliau baru-baru ini mengalami kecelakaan dan semoga beliau tetap dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu guru, kita langsung saja ke informasinya. Nah, di sini teman-teman ya, dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com ya Jakarta. Di sini ada informasi terbaru bahwasanya Sekretaris Ditjen Guru, kemudian tenaga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Ibu Nunuk Suryani mengungkapkan ancang-ancang seleksi P3K tahap yang ketiga. Nah, jadi sini ada ancang-ancang seleksi P3K tahap yang ketiga. Di sini kemudian dilanjutkan, walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi Nunuk mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi walaupun belum menjadi keputusan final, tetapi mengisyaratkan akan diadakan bersamaan dengan rekrutmen P3K 2022. Nah, kalau misalkan nantinya di P3K 2022 nantinya akan dirangkaikan juga dengan seleksi P3K tahap ketiga, tentunya ini menjadi angin segar ya. Ini menjadi keuntungan tersendiri bagi guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade. Karena di tahap ketiga itu tentunya akan ada yang namanya optimalisasi formasi, seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi mengenai seleksi P3K guru tahap ketiga, sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian P3K 2022. Nah, seperti itu ya. Di sini kita garis bawahi mengenai seleksi P3K guru tahap ketiga sepertinya akan dilaksanakan dalam rangkaian seleksi P3K guru 22. Kata Nunuk dalam unggahan di akun pribadinya di Instagram Kamis 17 bulan 2 2022. Nah, jadi di sini sudah sangat jelas teman-teman ya, bahwasanya untuk seleksi P3K guru tahap ketiga, meskipun ini belum final, tetapi di sini sudah ada kabar dari salah satu pejabat Kemdikbud bahwa akan dilaksanakan, meskipun ini belum resmi teman-teman ya, belum resmi dan juga belum final. Tetapi ini termasuk salah satu info yang sangat melegakan buat teman-teman guru honor. Jadi kita sisa menunggu kabar resminya, apakah betul-betul dilaksanakan atau tidak dilaksanakan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke berita berikutnya, informasi berikutnya. Di sini dikatakan Ibu Nunuk pun berusaha menenangkan para guru honorer bahwa bagi siapapun yang sudah lulus passing grade P3K 2021 itu tidak perlu khawatir. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang sudah lolos passing grade pada P3K tahap pertama, baik itu tahap pertama maupun tahap kedua tahun 2021, maka teman-teman itu tidak perlu khawatir. Di sini mereka tidak perlu menempuh ujian lagi. Nah, jadi siapa yang mengatakan ini? Bukan admin ya. Ini dilansir di jpnn.com, dan dari jpnn.com itu pasti mendapatkan melalui akun Instagram resmi dari Ibu Nunuk. Jadi bagi teman-teman yang sudah lolos passing grade P3K 2021, menurut pejabat Kemendikbud itu tenang-tenang saja, tidak perlu khawatir karena tidak perlu mengikuti ujian lagi. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan betul-betul direalisasikan Kemendikbud dan ya bukan sekedar
angin segar saja, seperti itu. Begitu juga bagi guru honorer yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun. Jangan khawatir. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengabdi lebih dari 3 tahun, jangan khawatir. Tetapi kita tidak ketahui apa terobosan untuk guru honorer terkait masa kerja. Apakah nantinya ada tambahan nilai untuk masa kerja atau bagaimana? Kita tunggu saja informasi resminya. Di sini Kemendikbudristek ya, karena kenapa admin katakan kita tunggu kabar resminya? Karena di sini jelas dikatakan Kemendikbudristek sedang menyiapkan skema yang terbaik untuk para guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi di sini Kemendikbudristek itu sedang menyiapkan skema yang bagaimana? Tentunya skema yang terbaik untuk para guru, seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Baik, kemudian kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya, bahwasanya sahabat guru hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif karena kami sedang bekerja, terangnya. Jadi rekan-rekan guru hanya perlu bersabar, selalu berdoa dan berpikir positif. Karena kenapa teman-teman ya? Karena Kemendikbudristek itu bekerja untuk guru-guru. Unggahan itu sontak membuat guru honorer kebingungan. Nah, di sini yang harusnya itu teman-teman kenapa harus bingung dengan adanya unggahan ini? Nah, seperti itu ya. Maunya itu bagi teman-teman ketika mendapat unggahan ini tidak usah bingung, malah bergembira sih sebenarnya dan berdoa agar betul-betul direalisasikan. Jangan malahan bingung, seperti itu Bapak Ibu ya. Sebab baru saja mereka diberikan informasi mengenai 2 opsi bagi guru honorer negeri yang lulus passing grade tahap pertama dan kedua. Terkait dengan opsi tahap pertama, opsi tahap kedua, atau pelaksanaan seleksi tahap ketiga, itu sama sekali belum ada payung hukumnya teman-teman. Itu sama sekali belum ada istilahnya Permendikbudnya atau Permenpan RB yang barunya. Makanya nanti kita pastikan bahwa opsi ini akan dilaksanakan apabila sudah ada payung hukum yang dikeluarkan oleh Kemdikbud bersama Panselnas. Jadi terkait apabila ada isu yang mengatakan opsi dari Kemendikbud, opsi pertama, opsi kedua, ataupun pelaksanaan tahap ketiga dilaksanakan, itu wajar-wajar saja teman-teman ya. Karena kenapa? Belum ada peraturan terbaru atau regulasi terbaru terkait P3K 2022 atau P3K tahap yang ketiga. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya, terkait belum ada payung hukum, belum ada Kepmenpan RB terbaru. Sehingga memang ya seperti itulah kejadiannya, bahwa guru honorer bagaimana caranya memfilter informasi yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus kita pahami. Jadi kalau menurut admin itu tidak perlu bingung. Sepanjang informasi itu menguntungkan, itu kita tidak perlu bingung sih sebenarnya teman-teman ya. Oke, baik, di sini kita lanjut lagi. Kawan-kawan bingung kebijakannya seperti apa, karena kami sebenarnya ingin diakomodasi dalam formasi P3K Guru 2021. Terang Ketua Forum Guru Honorer Negeri Passing Grade seluruh Indonesia, Ibu Heti Kustrianingsi, kepada jpnn.com hari Jumat 18 bulan 2 2022. Ibu Heti mengungkapkan penjelasan para pejabat Kemendikbud saat pertemuan yang di sela-sela demo jilid 6 pada 15 Februari sudah sangat clear, seperti itu ya. Jadi intinya begini teman-teman ya. Meskipun ya Kemendikbud ini sudah menjelaskan kepada Ketua Forum Honorer, tetapi istilahnya begini teman-teman ya, ketika pun ada info dari pejabat Kemendikbud terkait dengan tahap ketiga, di sini kita bisa mencerna bahwa sebenarnya itu masuk dalam usaha dari Kemendikbud untuk mengakomodasi sih sebenarnya teman-teman ya, bagaimana bisa lolos menjadi ASN P3K. Itu nilai positif yang kita bisa ambil sepanjang apa yang dikatakan oleh pejabat Kemendikbud itu positif. Yang kita tunggu adalah realisasinya. Akan adakah payung hukum resmi atau akan adakah Permenpan RB yang mengakomodasi terkait dengan kebijakan-kebijakan terbaru untuk P3K. Seperti itu Bapak Ibu ya. Dan lagian teman-teman tidak usah bingung, karena kalau tidak salah saya cek kembali postingan dari Ibu Nunuk kemarin itu sudah dihapus di Instagram beliau teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa artikan sendiri bagaimana. Nah, itu sudah dihapus di Instagram ya.
Nah, sekarang kita bisa mengambil kesimpulan tergantung dari bagaimana kesimpulannya. Yang jelasnya, apa yang dilakukan oleh Kemendikbud semata-mata untuk kesejahteraan dari guru honorer itu sendiri. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus teman-teman pahami. Kemudian di sini hal itu mendorong guru honorer yang posisinya terancam diberhentikan memilih ikut seleksi tahap ketiga meski konsekuensinya harus pindah daerah. Kami sudah siap asalkan formasi 2021 yang tersisa itu diprioritaskan untuk 193 ribuan guru honorer yang lulus passing grade tahap 1 dan 2, ucapnya. Heti hanya berharap keputusan final segera dikeluarkan pemerintah agar guru honorer tidak dibingungkan dengan informasi yang berubah-ubah. Nah, ini yang admin bilang tadi. Teman-teman tidak usah bingung. Kita tunggu saja keputusan final dari pemerintah, seperti itu ya. Ini yang harus teman-teman pahami. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.